Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul asmaul husna was sifatul ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda wa rasulul mujtaba. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah limpahkan rahmat, karunia, nikmatnya kepada kita semua, yang dengan semua itu kita bisa menjalankan aktivitas kita, kegiatan kita, termasuk juga kewajiban-kewajiban kita. Oleh sebab itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia itu, dan mudah-mudahan dengan kesyukuran kita Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambahkan nikmatnya untuk kita semua sebagaimana yang telah dijanjikannya, la in syakartum la azidannakum. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh saudara kita MC, bahwa pada hari-hari ini kita sama-sama memperingati momentum kelahiran baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang Allah hadirkan ke tengah-tengah kita sebagai teladan kita. Teladan dalam semua hal, teladan dalam semua aspek kehidupan kita. Dan di antara keteladanan yang dicontohkan oleh beliau adalah di dalam mendidik generasi. Bagaimana beliau menyiapkan generasi supaya mereka bisa berkiprah, berperan di masa-masa selanjutnya setelah beliau meninggalkan kita semua. Dan hasilnya luar biasa. Rasulullah SAW itu tidak meninggalkan warisan apapun yang berupa materi. Beliau tidak meninggalkan istana yang megah, tidak seperti penguasa-penguasa lainnya. Raja Romawi mungkin meninggalkan banyak sekali warisan-warisan duniawi. Raja Persia demikian pula. Dan pada umumnya para penguasa di dunia ini banyak mewariskan warisan-warisan berupa materi. Apakah itu istana, apakah itu benteng-benteng, ya, ataupun harta benda yang lainnya. Tetapi Rasulullah SAW tidak mewariskan itu semua. Warisan yang paling berharga yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semua adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah yang menjadi contoh. Mereka yang kemudian meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, yang hingga hari ini keteladanan mereka masih kita ikuti. Mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Para sahabat inilah yang dididik, disiapkan, ditempa, digembleng, ditarbiyah oleh Rasulullah SAW dengan pendidikan yang terbaik, dengan cara-cara mentarbiyah yang paling sempurna yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, disinilah kita berupaya untuk mencontoh, meneladani bagaimana Rasulullah SAW itu mendidik generasi. Suatu saat nanti kita juga barangkali akan meninggalkan dunia ini, ya, maka warisan yang akan kita tinggalkan untuk dunia ini adalah generasi, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita, yang mereka akan berperan untuk bisa menegakkan kembali peradaban Islam, masyru'
fi bina'i hadaratil ummah al-islamiyah. Mereka akan terlibat ikut serta dalam proyek pembangunan peradaban umat Islam. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang soleh-soleh, menjadi generasi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada bangsa, kepada negara, kepada agamanya, dan terutama berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja yang paling pertama untuk kita sadari bersama bahwa tanggung jawab untuk mendidik generasi adalah tanggung jawab orang tua, dan ini tidak bisa dilimpahkan kepada siapapun tanggung jawab ini, termasuk kepada guru dan sekolah. Para guru di sekolah hanya membantu ikhtiar kita untuk mendidik anak-anak, tetapi tanggung jawabnya tetaplah berada pada orang tua, sehingga kelak di akhirat para guru tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang pendidikan anak-anak. Kelak di akhirat hanya orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian. Jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan tafsir atas kalimat qu anfusakum wa ahlikum nar. Jauhkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa auladakum khaira. Ya, kata Ali bin Abi Thalib artinya adalah jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu artinya berikanlah pelajaran kepada diri kalian dan juga kepada keluarga kalian untuk hal-hal yang baik. Jadi ini adalah tanggung jawab kita untuk mendidik diri kita, yang pertama. Yang kedua adalah keluarga kita, supaya kita ini mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari sinilah kita menyadari pentingnya kita untuk memahami lebih jauh tentang upaya kita untuk mendidik anak-anak. Rasulullah SAW juga bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunassirani. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Siapapun lahir dari rahim ibu manapun, mereka lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tetapi kemudian kata Rasulullah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Artinya dua orang tuanya itulah yang kemudian menentukan nasib hidupnya selanjutnya. Apakah dia akan menjadi Majusi, apakah dia akan menjadi Yahudi, apakah dia akan menjadi Nasrani, atau dia tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa orang tuanya yang paling bertanggung jawab atas kehidupan anaknya, bukan yang lain. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah kemudian kita perlu memiliki kesungguhan di dalam mendampingi anak-anak kita, membersaimi mereka, ya, terutama di masa kecilnya, di mana di masa itu kita menanamkan benih-benih kebaikan, supaya kelak ketika kita melepas mereka di masa dewasanya, mereka bisa menjalani hidup mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini.
Ada beberapa contoh, ada beberapa hal yang barangkali bisa kita teladani dari Rasulullah SAW. Saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu bisa membaca buku yang ditulis oleh Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid. Ini bukunya buku terjemahan, judulnya Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak. Saya tidak sedang jualan, ya. Tapi silahkan Bapak Ibu, barangkali juga ada yang sudah memiliki buku ini. Tapi bagi yang belum bisa membaca buku ini, dan saya kira mudah untuk didapatkan. Saya kebetulan terlibat dalam proses penyelesaian buku ini. Saya menjadi pemeriksa aksaranya, sehingga saya pernah membaca buku ini selesai 2 kali. Ya, karena pemeriksa aksara itu membaca buku ini sampai 2 kali. Jadi tahap pertama selesai, nanti masuk ke editor, dibaca lagi oleh pemeriksa aksara, baru setelah itu masuk ke layout. Ya, jadi saya 2 kali sebelum buku ini diterbitkan sudah selesai membacanya. Sehingga maksud saya tahu isinya. Saya tahu isinya, dan menurut saya ini adalah buku yang sangat lengkap. Kalau tidak salah ini Dr. Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid ini menulis buku ini selama 20 tahun penelitiannya. Jadi cukup panjang, cukup lama beliau menulis buku ini, sampai kemudian hadir sebagai sebuah buku. Ya. Nah, di dalamnya dicontohkan bagaimana Rasulullah SAW mendidik generasi pada masa itu, baik dari mulai anak-anak sampai remaja. Dan yang paling penting, di dalam buku ini juga dijelaskan dalil-dalilnya, ya, terkait dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan memang sangat luas, ya, kalau kita berbicara tentang tarbiyatul aulad, berbicara tentang pendidikan anak, sangat luas cakupannya. Dan apa yang sudah dijelaskan dalam buku ini sangat terperinci, sehingga untuk bisa menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW itu mendidik generasi, tidak cukup waktu 1 jam 2 jam. Kita perlu memiliki pertemuan berkali-kali, barangkali begitu, ya. Nah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya hanya menjelaskan sedikit saja beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam beliau mendidik generasi di masa para sahabat radhiyallahu anhu. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik generasi adalah memberikan keteladanan. Karena keteladanan itu adalah pelajaran yang paling kuat tertanam pada diri seseorang. Dalam satu ungkapan disebutkan oleh salah seorang ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa keteladanan itu lebih kuat tertanam pada jiwa seseorang daripada bahasa lisan. Jadi kalau kita menasihati anak-anak dengan ucapan kita, dengan perkataan kita, itu tidak lebih kuat daripada apa yang kita contohkan, apa yang kita teladankan, yang dipersaksikan oleh mereka setiap hari, apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan apa yang kita biasakan, itu lebih kuat insya Allah tertanam pada jiwa anak daripada kita banyak-banyak memberikan nasihat kepada mereka secara lisan. Bukan berarti memberikan nasihat itu tidak penting, tetapi saya berbicara tentang mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, mana yang lebih kuat tertanam pada jiwa anak. Keteladanan. Dan sebelum Rasulullah SAW menasihatkan apapun kepada orang lain, yang pertama beliau lakukan adalah meneladankan, memberikan contoh.
Nah, salah satu buktinya adalah ini terjadi kepada Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kita garis bawahi, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Nah, sebelum itu ada sebuah peristiwa yang di sana kita bisa mengambilnya sebagai sebuah pelajaran. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, usia Rasulullah SAW saat itu 25 tahun. Betul ya Bapak Ibu ya? Usia Rasulullah 25 tahun, Khadijah usianya 40 tahun. Nah, ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, beliau diberi hadiah oleh Khadijah, oleh istrinya itu diberi hadiah. Hadiahnya adalah seorang budak. Kalau zaman dulu budak itu diperjualbelikan, ya. Nah, budak ini salah satu tugasnya adalah membantu tuannya untuk mengerjakan berbagai macam hal. Nah, Rasulullah diberi hadiah berupa seorang budak. Namanya Zaid bin Harithah. Namanya Zaid bin Harithah. Dia seorang anak kecil, usia belasan tahun. Sebetulnya Zaid bin Harithah ini pada mulanya adalah seorang anak yang merdeka dan berasal juga dari keluarga yang merdeka. Tapi suatu ketika Zaid bin Harithah ini diambil oleh segerombolan perampok. Jadi zaman dulu orang merampok itu tidak hanya barang-barang Bapak Ibu, tidak hanya harta benda, yang diambil juga orang bisa diambil ya. Perempuan bisa diambil, anak-anak bisa diambil, kemudian nanti dijual di pasar. Karena pada masa itu perbudakan masih berlaku, jual beli manusia masih berlaku sebagai budak. Nah, jadi ada segerombolan perampok masuk ke kampungnya Zaid bin Harithah. Zaid ini diculik, diambil dari keluarganya, kemudian dibawa ke pasar, dijual sebagai budak. Nah, pada waktu itu yang membeli Zaid bin Harithah itu adalah keponakannya Khadijah sebetulnya. Keponakannya Khadijah dibeli. Tapi kemudian oleh keponakannya Khadijah ini dihadiahkan kepada bibinya, kepada Khadijah. Maka Zaid bin Harithah menjadi budaknya Khadijah. Nah, ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah, Zaid bin Harithah ini diberikan kepada Rasulullah SAW. Satu ketika ada tetangganya Zaid bin Harithah itu yang melihat Zaid sedang berada di Mekah. Ya. Tetangganya Zaid bin Harithah melihat Zaid bin Harithah sedang berada di Mekah, kemudian diinformasikanlah berita ini kepada ayahnya Zaid. Namanya Harithah ya. Ayahnya Zaid itu namanya Harithah. Harithah, itu anakku ada di Mekah. Anakku yang diambil perampok itu ada di Mekah. Dia menjadi budak dari seseorang. Maka tebuslah dia, bawa pulang kembali. Kata tetangganya begitu. Akhirnya Harithah ini datang ke Mekah. Dicarilah informasi di mana Zaid berada, dan kemudian informasinya didapatkan bahwa Zaid sudah menjadi budaknya Muhammad. Saat itu sekali lagi Rasulullah belum menjadi Nabi dan Rasul. Maka didatanginya rumah Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Nabi Muhammad. Kata ayahnya Zaid, wahai Muhammad, saya tahu Anda adalah orang mulia, berasal dari keturunan yang mulia. Anda adalah orang yang sangat baik, dan seterusnya dipuji-puji dulu itu Nabi Muhammad SAW oleh ayahnya Zaid. Kemudian setelah memuji-puji Rasulullah, dia mengatakan, saya ingin menyampaikan maksud kedatangan saya ke sini. Apakah benar, kata Harithah, anak saya bernama Zaid bersama dengan Anda? Benar, kata Rasulullah SAW. Maka ketahuilah, dia adalah putraku, dan aku datang ke sini dengan maksud untuk menebus putraku. Aku ingin membawanya kembali ke rumah. Tetapi saya mohon kepada Anda, kata Harithah, jangan terlalu tinggi harganya, ya. Jangan terlalu tinggi harganya. Ini mau ditebuskan.
tidak terlalu tinggi harganya, kata Zaid, kata Haritha. Tetapi saya juga tidak akan memberikan harga yang murah untuk anak saya. Saya akan menghormati anak saya, sehingga saya tidak akan memberikan harga yang murah untuk anak saya. Jadi pertengahan sajalah. Harganya sedang-sedang saja, tidak terlalu tinggi tetapi juga tidak terlalu murah. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Wahai ayah, ya maksudnya ayahnya Zaid ya. Wahai ayahanda, bagaimana kalau kita tanya saja anaknya, kata Rasulullah. Kalau anaknya memilih Anda, dia mau ikut pulang dengan Anda, maka silahkan bawa pulang tanpa harus ditebus. Tapi kalau dia memilih untuk tetap tinggal bersama saya, kata Rasulullah, maka Anda harus ridho, maka Anda harus menerima. Kemudian Haritha sangat senang itu, karena dalam pikirannya pasti anaknya memilih ayahnya, ya kan? Pasti anaknya memilih untuk pulang, bertemu dengan ibunya, bertemu dengan keluarga besarnya, kembali ke kampung halamannya. Pasti anaknya memilih untuk menjadi manusia merdeka daripada menjadi budak, ya kan? Kata Haritha, saya sepakat wahai Muhammad. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil Zaid, ya Zaid, ta'al, ya, wahai Zaid, kemari, kata Rasulullah SAW. Keluar Zaid. Nah saat itu Haritha, ayahnya Zaid itu datang bersama dengan saudaranya, yaitu pamannya Zaid. Jadi berdua. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, apakah kamu mengenali dua orang ini? Kata Zaid, tentu wahai Rasulullah, tentu wahai Muhammad. Tentu wahai Muhammad, kata Zaid. Siapa mereka? Kata Rasulullah. Yang ini ayah saya, yang ini paman saya, kata Zaid. Adapun saya, kata Rasulullah, adapun saya, kamu sudah mengenal saya. Selama ini kamu tinggal bersama saya, kamu sudah mengenal saya. Sekarang saya ingin memberikan pilihan kepadamu, wahai Zaid. Apakah kamu akan pulang bersama ayah dan pamanmu ini, kembali ke kampung halamanmu, atau kamu akan tetap tinggal di sini bersama saya? Kata Rasulullah begitu. Diberikan pilihan. Dan Zaid saat itu juga beliau menjawab tanpa ragu-ragu dan dengan sangat yakin, tanpa berpikir-pikir panjang. Saat itu juga Zaid menjawab, saya akan bersamamu, kata Zaid. Dia memilih untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Ayahnya kaget sekaligus marah kepada Zaid. Celaka kamu wahai Zaid, kamu lebih memilih orang asing daripada ayahmu sendiri. Kamu lebih memilih di negeri yang asing ini daripada kembali ke kampung halamanmu. Kamu lebih memilih untuk menjadi budak daripada menjadi orang merdeka. Mengapa kamu lakukan itu? Kata ayahnya. Kata Zaid, wahai ayah, mohon maaf. Mohon maaf betul, kata Zaid. Saya memilih orang ini karena di dalam diri orang ini ada sesuatu yang membuatku tidak bisa memilih kecuali dia. Ya, Zaid mengatakan kepada Rasulullah yang saat itu belum menjadi nabi dan rasul, saya melihat pada diri orang ini ada sesuatu yang membuatku tidak bisa memilih selain daripada dia. Akhirnya Zaid tetap bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian ayahnya pulang ke kampung halaman. Dan sejak saat itu kemudian Zaid diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi anaknya. Nah, sebelumnya dimerdekakan dulu oleh Rasulullah. Zaid ini dimerdekakan kemudian diangkat menjadi anak. Ya, kalau dalam tradisi bahasa Arab ada istilahnya itu. Kalau dimerdekakan oleh tuannya itu namanya maula. Kalau budak dimerdekakan oleh tuannya, statusnya jadi maula. Maula itu artinya budak yang dimerdekakan tuannya. Kalau diangkat menjadi anak, itu statusnya menjadi buruwah. Buruwah itu anak angkat. Tetapi nanti tradisi mengangkat anak ini dianulir, ya, dikoreksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh adopsi. Tidak boleh adopsi itu dalam konteks dianggap anak adopsi itu seperti anak kandung, tidak boleh. Ya. Jadi Zaid itu pernah namanya Zaid bin Muhammad.
Zaid putranya Muhammad. Kata Allah tidak boleh. Zaid tetap harus binnya bin ayah kandungnya bin Harithah, dan tidak bisa mendapatkan warisan. Anak angkat itu tidak bisa mendapatkan warisan, ya, tidak mendapatkan perwalian dan tidak menjadi mahram. Tapi kalau sekadar ingin merawat, ingin membiayai, ya, ingin menyekolahkan, itu tidak masalah. Tapi kalau menganggap anak angkat itu menjadi anak kandung, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, poinnya adalah, Bapak Ibu sekalian, poinnya adalah mengapa Zaid bin Harithah lebih memilih dengan Rasulullah SAW daripada kembali dengan ayahnya. Mengapa? Karena Rasulullah SAW itu sudah memberikan kasih sayang yang luar biasa besarnya. Rasulullah SAW sudah menunjukkan akhlak yang baik, keteladanan yang baik, yang dengan semua tingkah laku Rasulullah, perilaku Rasulullah SAW, Zaid bin Harithah menjadi kagum, menjadi terkesima, menjadi terinspirasi dengan pribadi Rasulullah SAW ini. Padahal sekali lagi, Rasulullah pada waktu itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kalau Rasulullah sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, wajar kalau kemudian Zaid bin Harithah lebih memilih bersama dengan Rasul. Wajar, saya ingin bersama dengan Rasul, kan gitu. Tapi ini Rasulullah masih manusia biasa, belum mendapatkan wahyu, masih awal-awal menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, usianya belum 30 tahun, tetapi sudah menunjukkan akhlak yang luar biasa mulianya. Sehingga itulah yang membuat Zaid bin Harithah merasa kagum, merasa takjub terhadap sosok ini, sosok Muhammad SAW. Nah, memang menjadi teladan dalam keluarga itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW menjadikan standar perilaku baik, akhlak baik dalam keluarga itu menjadi standar kebaikan seseorang. Kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga. Ini menjadi standar, menjadi tolak ukur kebaikan seseorang. Sebab kalau orang baik terhadap keluarganya, insya Allah dia baik terhadap orang lain di luar keluarganya. Kalau dia baik terhadap istrinya, maka dia akan baik kepada yang lainnya. Kalau dia baik terhadap anaknya, maka dia akan baik terhadap yang lainnya. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang mungkin bisa menunjukkan sikap baiknya di luar rumah, belum tentu dia akan baik di dalam rumah. Ya. Kita hidup di dalam rumah itu bersama keluarga kita 24 jam, hampir 24 jam. Dan yang paling tahu tentang diri kita adalah keluarga kita, orang rumah kita. Yang paling tahu tentang diri saya adalah istri saya dan anak-anak saya. Bisa jadi di hadapan Bapak Ibu saya dianggap baik, apalagi saya berada di depan memberikan ceramah, memberikan tausiah. Hanya 1 jam barangkali, kurang lebih. Penilaian Bapak dan Ibu terhadap diri saya subjektif dan tidak komprehensif, tidak utuh. Mungkin Bapak Ibu tidak melihat kekurangan-kekurangan saya, tidak melihat keburukan-keburukan saya, tidak melihat kejelekan-kejelekan saya. Yang tahu tentang kekurangan saya, keburukan saya, kejelekan saya adalah orang-orang yang sangat dekat dengan saya di rumah, istri saya dan anak-anak saya. Begitupun juga dengan ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan? Nah, jadi semua karakter asli kita ada di rumah. Semua karakter asli kita ada di rumah. Maka kalau kemudian orang rumah itu bersaksi atas kebaikan kita, maka kira-kira itulah yang memang sejatinya diri kita. Kalau istri kita bersaksi bahwa kita ini adalah orang yang baik, insya Allah memang baik. Jadi Bapak kalau mau tanya, Bapak ini orang baik atau tidak, tanya kepada istri. Kalau menurut istri Bapak, Bapak ini adalah orang yang baik, memang itulah Bapak. Ibu-ibu juga begitu. Kalau ibu-ibu ingin tahu ibu ini orang baik atau tidak, tanya suaminya.
Kalau suami mengatakan ibu itu orang yang sangat baik, maka insya Allah memang ibu adalah orang yang baik. Ya. Nah, inilah yang terjadi kepada Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Beliau berada di Gua Hira pada waktu itu, didatangi oleh Jibril. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Iqra, ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacalah." Karena Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, kemudian beliau menjawab, "Ma ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca dan menulis. Saya tidak bisa membaca. Mana biqari'in? Kemudian Jibril mendekat kuat Rasulullah sampai dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah sampai sesak, dadanya sampai sesak. Sulit untuk bernapas karena dipeluk sangat kuat oleh Jibril, oleh malaikat. "Iqra," kata Jibril, "Ma ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Berulang kali sampai 3 kali ya. Rasulullah diminta untuk membaca. "Ma ana biqari'in," kata Rasulullah. Kemudian Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Surah Al-Alaq 1-5 wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW. Setelah itu dilepaskan pelukan Jibril dan Rasulullah berlari keluar dalam keadaan takut, gemetar, wajahnya pucat, keringat dingin keluar. Kita bisa bayangkan situasinya yang dihadapi Rasulullah. Sedang berada di dalam gua, didatangi sesosok makhluk gitu ya, dipeluk erat, disuruh membaca. Takut luar biasa Rasulullah. Gua Hira itu berada di Jabal Nur, di Bukit Cahaya, di bagian atas. Nah, kemudian Rasulullah turun dari gua itu, turun dari Jabal Nur, pulang ke rumahnya. Ditemui oleh Khadijah, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ya Khadijah, zamiluni, zamiluni." Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Gemetar tubuh. Kemudian Khadijah hanya melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah. Khadijah tidak bertanya apapun kepada Rasulullah, ya kan? Bapak Ibu kira-kira kalau mendapati suaminya begitu pulang, apa yang dilakukan? Ditanya macam-macam ya. "Kenapa Pak? Ada apa Pak? Bagaimana? Kenapa ada?" Seterusnya kan ditanya. Khadijah tidak bertanya seperti itu karena Khadijah paham betul dalam situasi seperti itu yang dibutuhkan suaminya adalah rasa tenang. Maka Khadijah tidak bertanya sedikit pun tentang apa yang terjadi kepada suaminya. Dia hanya melakukan apa yang diminta oleh suaminya. Diselimuti. Setelah itu Rasulullah sudah merasa baikan dan mulai bercerita kepada Khadijah. Nah, memang begini ya, kalau laki-laki itu kalau lagi pusing, lagi stres, lagi banyak masalah, jangan banyak ditanya, nggak bakalan beres kan. Dia hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menjernihkan pikirannya. Biarkan saja dulu. Nanti ketika ada waktunya, dia akan cerita sendiri. Nah, Rasulullah SAW akhirnya cerita kepada Khadijah, "Wahai istriku, tadi ketika saya sedang berada di dalam gua, aku didatangi sesosok makhluk." Diceritakan detail oleh Rasulullah SAW kepada istrinya. Dan kalimat yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah adalah, "Saya khawatir saya ditimpa sesuatu yang buruk. Saya khawatir saya ditimpa sesuatu yang buruk." Nah, disinilah baru kemudian Khadijah berkata, "Wahai suamiku, tidak mungkin engkau mendapatkan sesuatu yang buruk. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu karena engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Engkau adalah orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Engkau adalah orang yang suka membantu orang lain." Dan seterusnya disebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan diri. Ini adalah persaksian seorang istri terkait dengan suaminya, bahwa suaminya itu adalah orang yang baik, bahwa suaminya adalah orang yang baik. Dan sekali lagi, persaksian seorang istri terkait suaminya adalah persaksian yang paling dapat dipercaya, ya. Dan itu adalah pribadi Rasulullah. Jadi kesehariannya Rasulullah di rumah adalah sebagai laki-laki yang luar biasa baiknya, baik terhadap istrinya, baik terhadap anak-anaknya, bahkan sangat baik terhadap budaknya.
sangat baik terhadap budaknya. Kalau kita barangkali khadimat, pembantu, baik terhadap pembantunya. Nah, ini adalah terkait dengan keteladanan tentang kisah Zaid bin Harithah yang memilih bersama Rasulullah SAW daripada memilih dengan ayahnya sendiri, karena Zaid merasa ada banyak kebaikan yang telah dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Padahal hubungannya adalah sebagai tuan dan budak. Itu pun Rasulullah sudah memberikan akhlak yang sangat baik terhadap Zaid bin Harithah. Di dalam rumah tinggal satu atap dengan Zaid bin Harithah. Nah, dan keteladanan Rasulullah SAW ini bisa dibuktikan juga. Siapa yang pertama kali meyakini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Muslim yang pertama kali siapa? Yang masuk Islam pertama kali? Khadijah. Siapa beliau? Istri Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa beliau? Sepupunya Rasulullah SAW, yang juga tinggal satu rumah dengan Rasulullah. Karena Ali itu diasuh oleh Rasulullah sejak usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasulullah sejak usianya 6 tahun. Kemudian masuk Islam ketika usianya 10 tahun. Jadi sempat 4 tahun dulu tinggal bersama Rasulullah sebelum beliau akhirnya masuk Islam. Jadi tinggal satu rumah dengan Rasulullah, satu atap. Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yang masuk Islam itu adalah Zaid bin Harithah yang kita ceritakan tadi. Zaid bin Harithah, dia adalah budaknya Rasulullah, pembantunya Rasulullah di rumah, dan tinggal satu atap juga dengan Rasulullah SAW. Baru yang keempat adalah Abu Bakar. Abu Bakar memang orang lain, tidak tinggal satu rumah dengan Rasulullah, tapi Abu Bakar itu adalah orang terdekat sahabat Rasulullah SAW. Dia sudah bersahabat dengan Rasulullah sejak sama-sama masih remaja. Abu Bakar ini sudah bersahabat dengan Rasulullah sejak sama-sama masih remaja. Usia belasan tahun itu sudah sangat akrab hubungan Rasulullah dengan Abu Bakar. Jadi yang masuk Islam pertama kali itu adalah orang-orang terdekatnya Rasulullah SAW. Ini membuktikan bahwa sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau sudah dianggap baik oleh orang-orang terdekatnya, ya kan? Kalau tidak dianggap baik, mana mungkin dipercaya? Misalnya seperti tadi Rasulullah datang ya, pulang ke rumah Khadijah. Ketika dia mengatakan, saya khawatir saya ini ditimpa sesuatu yang buruk, kata Khadijah, gak mungkin kau ditimpa hal yang buruk karena kau adalah orang baik, kan gitu kira-kira. Tapi kalau itu terjadi kepada bapak-bapak, misalnya ya, bapak-bapak datang ke rumahnya gemetar, wajahnya pucat, berkeringat dingin, mengatakan kepada istrinya, Bu, saya ini baru didatangi sesosok makhluk, Bu. Dia mendekat saya sangat erat, mengatakan ikro, Bu. Saya khawatir ditimpa sesuatu yang buruk. Kata istrinya apa? Mungkin kali Pak, gitu. Bapak habis berbuat dosa apa sih? Karena bisa jadi yang gak dipercaya gitu. Ya. Dipercaya, tapi Khadijah gak percaya kalau suaminya ini akan ditimpa hal yang buruk, karena sepanjang hidupnya 15 tahun dia hidup bersama dengan Muhammad ini, dengan Rasulullah, tidak pernah sekalipun Khadijah mendapati sesuatu yang buruk pada diri Rasulullah SAW. Tidak pernah. Sehingga tidak mungkin suaminya itu ditimpa sesuatu yang buruk. Begitu juga Zaid, selama dia menjadi budaknya Muhammad, dia tidak pernah mendapatkan perilaku buruk dari Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad mengajak kepada Islam, Zaid langsung ikut. Ali bin Abi Thalib tinggal selama 4 tahun di rumahnya Rasulullah SAW, diasuh oleh Rasulullah. Ketika diajak untuk masuk Islam, dia langsung ikut, karena dia sendiri menyaksikan bahwa dalam kesehariannya Rasulullah adalah pribadi yang baik. Abu Bakar diajak masuk Islam oleh Rasulullah juga langsung ikut. Kenapa? Karena Abu Bakar menjadi saksi bahwa selama pergaulannya dengan Muhammad tidak pernah menunjukkan perilaku yang baik, perilaku yang buruk. Anak-anak kita, istri kita akan ikut ketika kita mengajak pada kebaikan kalau kita memang di rumah senantiasa meneladankan hal yang baik, senantiasa meneladankan hal yang baik.
Nah, jadi keteladanan itu menjadi satu hal yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Dia akan menjadi nilai yang tertanam kuat pada diri seorang anak ketika setiap hari dia menyaksikan kebaikan-kebaikan dilakukan oleh orang tuanya. Saya pernah satu sekolah dengan seorang anak yang hafal Quran 30 juz. Namanya Mas Faris Jihadi. Dulu satu pesantren saya dengan beliau. Sekarang beliau sudah doktor, lulusan Madinah. Ada angkatan saya sebetulnya. Faris Jihadi ini ada angkatan saya. Jadi saya SMA, dia SMP. Waktu itu pesantren kami SMA dan SMP satu kompleks. Tapi dia menjadi santri yang istimewa menurut saya. Di usianya dia seperti sudah sangat dewasa, anak SMP tapi perilakunya itu sangat dewasa. Ketika teman-temannya masih senang main, dia kalem sekali orangnya, selalu berprestasi, ya. Selalu berprestasi. Dan kalau Ramadan tarawih di pesantren kami, tarawihnya satu malam 1 juz. Jadi dalam 30 hari kami khatam, ya. Sehingga yang jadi imam itu adalah ustaz-ustaz kami yang sudah hafal 30 juz. Tetapi hanya ada satu santri pada waktu yang diminta oleh pesantren, diminta oleh para asatid, para guru untuk menjadi imam. Hanya satu santri, yaitu Faris Jihadi, anak kelas 2 MTS. Faris Jihadi itu jadi imam, di belakangnya ustaz-ustaz yang sudah hafal Quran. Jadi anaknya istimewa. Dan keistimewaan tidak hanya itu, dia punya saudara 9 orang, semuanya juga hafal Quran 30 juz. Jadi dia 10 bersaudara. Faris Jihadi ini 10 bersaudara, semua saudaranya juga hafal Quran 30 juz. Saya berpikir ini mesti orang tuanya istimewa. Orang tua 10 anak ini istimewa. Dan alhamdulillah pada satu kesempatan saya dipertemukan dengan orang tuanya. Ayahnya bernama Ustadz Mutamimul Ula, ibunya bernama Ustadzah Mirianingsi. Saya pernah ikut Mukhayyam Al-Quran di Bogor itu 3 kali, ya, 3 kali. Sekali sesinya 10 hari. Jadi 10 hari pulang, 10 hari pulang, 10 hari. Jadi selama 10 hari berarti 30 hari, ya. 30 hari saya bertemu dengan Ustaz Mutamimul Ula ini, satu halakoh dengan saya, satu kelompok. Saya perwakilan Jogja pada waktu itu. Ada sekitar 8 orang perwakilan Jogja berangkat ke Bogor. Dan qadarullah Ustaz Mutamimul Ula itu digabungkan sama kelompok Jogja, kontingen Jogja gitu. Digabungkan, padahal beliau dari Depok. Asalnya rumah beliau Depok kalau tidak salah. Jadi satu kelompok dengan saya. Nah, disinilah saya ingin mengulik kira-kira keistimewaan apa yang ada pada ayah ini sehingga 10 anaknya bisa hafal Quran semua. Apa keistimewaannya? Ketika setoran hafalan itu juga biasa-biasa saja. Waktu itu kami setor 8 juz. Saya 8 juz setor, beliau juga 8 juz. Jadi biasa saja dalam hal hafalan Quran. Saya perhatikan terus, ya, kira-kira apa istimewanya. Sampai kemudian akhirnya saya menemukan, jadi Ustaz Mutamimul Ula itu kalau beliau membaca Al-Quran, sekali duduk membaca Al-Quran, mulai dari membuka Al-Quran, beliau ini waktu bertemu dengan saya sudah sakit, beliau stroke, ya. Jadi badan bagian sebelah kanannya itu tidak bisa digerakkan lagi. Jadi sudah sangat terbatas, pergerakannya sudah sangat terbatas. Beliau duduk begini membaca Al-Quran, beliau buka Quran. Sekali duduk membaca Al-Quran, beliau bisa betah sampai 4-5 jam tanpa berhenti. Sekali duduk, ya, bukan akumulasi, bukan
1 jam, kemudian istirahat, 1 jam lagi istirahat. Tapi sekali duduk bisa 4-5 jam beliau tidak berhenti membaca Al-Quran. Membacanya juga dengan sudah sangat pelan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu pelan baca. Sudah sembuh. Nah inilah yang kemudian akhirnya saya simpulkan. Oh inilah keteladanannya seorang ayah yang betah dengan Al-Quran. 4-5 jam tidak berhenti membaca Al-Quran. Padahal saya saja yang barangkali masih Allah berikan kekuatan ya, masih gesit saya, masih punya energi, itu membaca Al-Quran 1 jam, setengah jam saja rasanya kita udah nggak betah ya Pak. Setengah jam saya membaca Al-Quran itu sudah nggak betah. 1 jam membaca Al-Quran sudah nggak betah. Tapi Ustaz Mutamin Nurul bisa 5 jam betah membaca Al-Quran tanpa berhenti. Tampaknya inilah keteladanan yang beliau tunjukkan di dalam keluarganya sehingga anak-anaknya juga mencintai Al-Quran. Maka wajar 10 anaknya hafid semua. Ya. Bahkan salah satu putranya, adiknya Paris itu juga tidak hanya hafal Quran tapi hafal ribuan hadis. Namanya Basir. Namanya Basir, hafal ribuan hadis. Dia juga lulusan Madinah. Luar biasa putra-putranya. Nah ini maksud saya adalah bagaimana keteladanan itu bisa sangat berpengaruh terhadap karakter anak. Yang kedua yang bisa dilakukan di dalam mentarbiyah, mendidik anak adalah memilih waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan. Memilih waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan, nasihat. Di antaranya waktu yang tepat adalah ketika sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman, faqala ya ghulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Pada suatu hari kata Ibnu Abbas, aku berada di belakang Rasulullah SAW. Nah dalam satu riwayat disebutkan bahwa di belakang Rasulullah itu maksudnya dibonceng di atas unta, dibonceng oleh Rasulullah di atas unta di belakang. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, nah, istilahnya kalau kita ya gulam, dan ini juga menjadi salah satu trik, menjadi salah satu cara ketika akan memberikan nasihat. Ambil dulu perhatian anak kita dengan cara memanggilnya. Bu. Biar dia, anak kita ini langsung memberikan perhatiannya kepada kita. Kira-kira setelah ini ayah itu mau mengatakan apa? Gitu. Ya gulam, kata Rasulullah, ihfadillah, jagalah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, maka Allah akan membimbingmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nah ini kita bisa membayangkan situasinya. Ibnu Abbas itu sedang dibonceng di atas unta oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada anak ini. Beliau saat itu masih anak kecil, usia belasan tahun. Ya. Kata Rasulullah, jagalah Allah, jagalah Allah. Maka kalau engkau menjaga Allah, Allah menjagamu. Kalau engkau menjaga Allah, Allah akan membimbingmu. Kalau kamu menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu ingin meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Ini nasihat saat melakukan perjalanan. Dan rupanya memang itu efektif. Saya sendiri sering mempraktekkan ini. Jadi kalau sedang berada di mobil, saya banyak bicara dengan anak saya. Dengan anak-anak saya banyak bicara. Karena di situ ruangannya terbatas. Anak kita tidak bisa lari kemana-mana. Dia terperangkap di mobil kan.
mau nggak mau dia akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dia duduk dengan anteng di mobil gitu, tidak kemana-mana, tidak lari kemana-mana. Saya ajak bicara, saya ajak ngobrol. Di situ kita bisa memberikan banyak nasihat, banyak masukan, banyak arahan kepada anak-anak kita. Saya masih ingat ketika saya masih sering mengantar anak saya yang pertama. Sekarang anak saya sudah pesantren, sudah SMP sekarang, sudah tidak tinggal di rumah lagi. Ketika saya masih mengantar ke sekolah, itu saya lebih sering berkomunikasi di atas motor dengan anak saya. Saya sering ngobrol di atas motor. Jadi perjalanan dari rumah ke sekolah itu saya gunakan untuk ngobrol dengan anak saya. Dan terutama sebetulnya yang sering saya lakukan adalah menerima setoran hafalan atau murojaah. Jadi murojaahnya anak saya itu adalah ketika di motor. Saya bilang, Kak, al-mutaffifin. Bunyi dia langsung, wailul mutaffifin gitu. Kak, al-qari'ah. Bunyi dia langsung, Kak, an-naba. Gitu. Jadi perjalanan dari rumah sampai ke sekolah itu bisa 3 surat dia murojaah. Ya bisa 4 surat dia murojaah. Lumayan. Jadi dalam perjalanan itu jangan sia-siakan waktu untuk kemudian ngobrol dengan anak kita, bincang-bincang dengan anak kita, bahkan bisa setoran hafalan dengan anak kita. Nah, Rasulullah mengajarkan di perjalanan salah satu waktu yang tepat untuk bicara kepada anak-anak kita. Yang kedua pada saat makan. Ini juga ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga pada waktu sakit, pada saat anak kita sakit. Nah, kalau saya simpulkan bahwa waktu ini adalah di mana anak-anak kita fokus. Ketika sakit dia tidak berpikir macam-macam, tidak berpikir main, tidak berpikir yang lainnya. Dia dalam keadaan tidur berbaring, kita bisa nasihatkan kepada dia banyak hal. Yang sabar ya nak, ya, kemudian bicara misalnya, kemudian ngobrol dan sebagainya. Saat anak kita berbaring, saat sedang sakit itu kita bisa memberikan banyak arahan, banyak nasihat. Kemudian yang ketiga adalah adil dalam pemberian. Adil dalam pemberian. Kita ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian dizalimi oleh saudara-saudaranya. 11 saudaranya Nabi Yusuf menzalimi Nabi Yusuf, memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Dan yang menjadi faktornya adalah karena Nabi Ayub, ayahnya Nabi Yusuf itu terlalu terlihat kasih sayangnya lebih besar kepada Nabi Yusuf daripada kepada yang lainnya. Meskipun bisa jadi memang wajar ya. Kenapa? Karena yang pertama Nabi Yusuf itu lahir dari istri yang paling dicintai oleh Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu punya 4 istri, Bapak Ibu sekalian. Nabi Ayub punya 4 istri, dari 4 istri lahir 12 orang anak. Istrinya ada namanya Rahil, kemudian Laya, kemudian Bilha dan Zulfa. Nah ini istri-istrinya Nabi Ayub. Nah di antara 4 istrinya yang paling dicintai itu adalah yang namanya Rahil, atau orang-orang Eropa menyebutnya Rahel. Rahil ini yang paling dicintai oleh Nabi Ayub. Nah dari Rahil inilah Nabi Yusuf lahir. Kemudian sebagai anak, Nabi Yusuf itu juga adalah anak yang paling soleh, karena dia calon Nabi ya. Anak yang paling soleh dan paling ganteng, paling tampan. Nabi Ayub sebagai seorang ayah akhirnya cenderung kepada Nabi Yusuf ini, karena Nabi Yusuf itu sekali lagi lahir dari istri yang paling dicintai, anak yang paling soleh, anak yang paling tampan. Anak yang paling tampan. Bapak Ibu, tapi kalau saya tanya, Nabi dan Rasul yang paling tampan itu siapa? Nabi dan Rasul itu, Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi itu. Rasul itu jumlahnya 315. Ya. Dari semua Nabi dan Rasul itu yang paling tampan siapa? Nabi Yusuf. Yakin? Rasulullah itu pernah Isra Mi'raj.
ketika naik ke langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan nabi-nabi, betul ya? Bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan nah ini yang kita cermati. Ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, memang Nabi Muhammad itu menyampaikan secara eksplisit bahwa Nabi Yusuf itu sangat tampan, sangat ganteng. Yusuf itu sangat tampan, kata Rasulullah. Dia memiliki setengah ketampanan Nabi Adam AS. Jadi siapa yang paling ganteng? Nabi Adam. Nabi Yusuf apa Nabi Adam? Nabi Adam. Dia memiliki setengah ketampanan Nabi Adam. Jadi sebetulnya yang paling ganteng, yang paling tampan itu Nabi Adam. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala langsung, dan ciptaan Allah itu sempurna. Kalau Nabi Yusuf dilahirkan atau tidak? Dilahirkan dari seorang ibu. Nabi Adam itu tidak dilahirkan langsung, diciptakan oleh Allah. Dan ciptaan Allah itu sempurna. Maka Nabi Yusuf setengah ketampanannya Nabi Adam. Tapi Nabi Adam itu ganteng sekali. Bapak kita semua itu ganteng banget. Ya. Baik. Nah, Nabi Yusuf itu didolimi oleh teman-temannya karena ayahnya lebih cenderung kepada Nabi Yusuf. Didolimi oleh saudara-saudaranya karena ayahnya Nabi Yusuf itu lebih cenderung kepada Nabi Yusuf. Dan ini berbahaya. Kalau seorang ayah, seorang ibu terlalu tampak kecenderungannya kepada salah seorang anak, itu tidak baik. Oleh sebab itulah Rasulullah kemudian mengatakan, "I'dilu baina auladikum fil nihal." I'dilu baina auladikum fil nihal. Adillah kalian terhadap anak-anak kalian dalam hal pemberian. Memang dalam konteks ini adalah dalam hal pemberian. Jadi kalau memberikan baju, ya semuanya dapat bagian. Memberikan mainan, semuanya dapat bagian. Ya, terutama dalam hal pemberian. Dalam hal kasih sayang memang kadang-kadang akan sulit. Seorang ayah dan ibu biasanya ada kecenderungan kepada salah seorang anak biasanya dalam hal kasih sayang. Tapi itu pun tidak boleh sampai terbaca karena terlalu. Nah, ini salah satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, ya, kemudian terlalu sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam sehingga terjadilah kezaliman yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita terbatas, sebetulnya masih banyak yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, tapi sekali lagi karena persoalan tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu sangat luas cakupannya, saya di sini mencatat ada 9 poin sebetulnya yang ingin disampaikan, tadi beberapa 4 ya, masih ada 5 ya. Yang lainnya ada doa orang tua itu makbul. Ada 3 doa yang tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doanya musafir, doanya orang yang terzalimi, dan doanya seorang orang tua untuk anaknya, makbul. Kemudian yang berikutnya adalah menunaikan hak anak. Kemudian membantu anak dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Lalu tidak marah, tidak banyak memarahi anak. Kemudian membelikan mainan, termasuk membelikan mainan. Saya perhatikan pekerjaan yang paling serius bagi anak itu adalah main. Pekerjaan yang paling serius bagi anak itu adalah main. Perhatikan ketika main, dia sangat serius. Ya, dia sangat serius. Jadi itu ya, main-main itu adalah bagi anak pekerjaan serius. Kalau bagi kita main-main ya main-main, lawannya serius. Tapi bagi anak-anak main-main itu adalah serius. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan mainan jenis apa yang kemudian bisa menumbuhkan akalnya, menumbuhkan kepribadiannya, menumbuhkan bakatnya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah menjauhkan anak dari hal-hal yang buruk. Baik, singkatnya begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi anak-anak kita, yang menjadikan mereka sebagai generasi yang tangguh, dan kelak mudah-mudahan mereka akan menjadi syafaat bagi kita semua, karena anak-anak yang soleh
bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.